Pernah merasa performa menurun seiring bertambahnya usia? Banyak pria mengeluhkan stamina yang tak lagi seperti dulu, mudah lelah, atau merasa kurang bertenaga saat beraktivitas. Kadang muncul juga kekhawatiran soal kesehatan jantung, hormon, bahkan kepercayaan diri yang menurun. Banyak yang langsung menyalahkan faktor umur, seolah-olah bertambahnya usia adalah satu-satunya penyebab semua perubahan ini. Padahal, usia hanyalah angka, dan banyak faktor lain yang diam-diam memengaruhi vitalitas kita. Tapi, pernahkah Anda berpikir soal apa yang Anda makan setiap hari, terutama sayuran? Mungkin selama ini, Anda sudah merasa cukup sehat karena rutin mengonsumsi sayur. Tapi apakah Anda yakin sayuran itu benar-benar aman dan bermanfaat? Sayuran memang sehat, tapi di era modern, banyak yang terpapar pestisida. Proses pertanian kini sering menggunakan bahan kimia, agar hasil panen melimpah dan tahan lama. Akibatnya, residu pestisida bisa menempel pada sayuran yang kita konsumsi setiap hari. Pestisida ini menempel di sayuran yang kita anggap sehat. Bahkan setelah dicuci, kadang masih ada sisa yang tak terlihat mata. Jika terus-menerus masuk ke tubuh, efeknya bisa menumpuk dan memengaruhi kesehatan secara perlahan. Residu pestisida bisa mengganggu kesehatan, termasuk vitalitas pria. Beberapa penelitian menunjukkan, paparan pestisida berlebih dapat memengaruhi hormon, menurunkan energi, bahkan meningkatkan risiko penyakit kronis. Tak heran jika banyak pria merasa performanya menurun tanpa tahu penyebab pastinya. Sebelum buru-buru cari suplemen, cek dulu apa yang ada di piring Anda. Mungkin, kunci vitalitas bukan pada pil atau obat, tapi pada kebiasaan sederhana yang sering diabaikan. Memilih dan mengolah sayuran dengan benar. Solusi yang akan kita bahas alami dan berbasis sains. Anda tidak perlu takut makan sayur, tapi penting untuk tahu cara memilih, membersihkan dan mengolahnya agar manfaatnya maksimal dan bebas dari bahaya tersembunyi. Ini bukan soal berhenti makan sayur, tapi memilih dan mengolahnya dengan benar. Dengan langkah sederhana, Anda bisa mengurangi paparan pestisida dan menjaga nutrisi tetap utuh. Dengan sedikit perubahan, vitalitas bisa kembali. Bukan cuma soal performa, tapi juga kesehatan jantung dan hormon. Anda bisa tetap aktif, bugar, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Anggap ini investasi untuk masa tua yang lebih sehat dan bahagia. Kesehatan Anda hari ini menentukan kualitas hidup di masa depan, bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Siap bongkar rahasianya? Mari kita mulai. Close the door, dan bersiaplah untuk hidup yang lebih sehat dan bertenaga. Di masyarakat, banyak sekali mitos yang beredar soal makanan dan kejantanan pria. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah, makan tauge biar subur. Banyak orang percaya bahwa dengan mengonsumsi tauge, kesuburan dan vitalitas pria akan meningkat secara drastis. Padahal, tidak ada bukti ilmiah kuat yang mendukung klaim ini. Tauge memang mengandung nutrisi, tapi bukan berarti otomatis membuat pria lebih subur atau perkasa. Begitu juga dengan mitos sebaliknya, seperti hindari kangkung biar nggak lemas. Banyak yang mengira kangkung bisa membuat tubuh lemas dan mempengaruhi performa pria, padahal faktanya tidak sesederhana itu. Kangkung adalah sayuran yang kaya serat dan vitamin, dan tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan konsumsi kangkung menyebabkan penurunan vitalitas. Faktanya, tidak semua sayuran hijau otomatis baik untuk vitalitas pria. Memang, sayuran hijau mengandung banyak vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan, tapi kualitas dan keamanan sayuran juga harus diperhatikan. Nutrisi yang baik memang penting, tapi ada faktor lain yang sering diabaikan. Bahaya tersembunyi justru datang dari residu pestisida yang menempel pada sayuran, bukan dari jenis sayurannya itu sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa pestisida yang digunakan dalam pertanian modern bisa tertinggal di permukaan sayuran, dan jika dikonsumsi terus-menerus, bisa berdampak buruk pada kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi pria. Ada juga mitos lain yang mengatakan bahwa sayuran dari pasar tradisional lebih aman daripada dari supermarket. Banyak yang beranggapan sayuran pasar lebih alami dan bebas bahan kimia. Padahal, kenyataannya pestisida bisa ditemukan di mana saja, baik di pasar tradisional maupun supermarket. Tidak ada jaminan satu tempat lebih aman dari yang lain, jika cara tanamnya sama-sama menggunakan pestisida. Banyak orang berpikir mencuci sayuran dengan air biasa sudah cukup untuk menghilangkan pestisida. Namun, kenyataannya, residu pestisida seringkali tetap menempel meski sudah dicuci berkali-kali. Penelitian membuktikan, bahkan setelah dicuci dengan air mengalir,
Sisa pestisida masih bisa ditemukan pada permukaan sayuran. Ini membuktikan bahwa cara mencuci saja tidak cukup untuk memastikan sayuran benar-benar aman dikonsumsi. Yang paling penting adalah memperhatikan cara tanamnya. Sayuran organik yang ditanam tanpa pestisida kimia jauh lebih aman untuk dikonsumsi, terutama untuk kesehatan jangka panjang dan vitalitas pria. Pilihlah sayuran organik jika memungkinkan, karena lebih minim risiko residu berbahaya. Studi di JAMA Internal Medicine menunjukkan bahwa konsumsi makanan dengan residu pestisida tinggi berkaitan erat dengan masalah kesuburan dan gangguan hormon pada pria. Ini artinya, bukan hanya soal mitos makanan, tapi juga soal keamanan pangan yang nyata. Untuk mendapatkan ereksi yang sehat, tubuh membutuhkan sistem hormonal dan peredaran darah yang baik. Kesehatan reproduksi pria sangat dipengaruhi oleh pola makan dan paparan bahan kimia berbahaya. Paparan pestisida bisa mengacaukan sistem hormon dan peredaran darah, sehingga berisiko menurunkan kualitas ereksi dan kesuburan. Efeknya mungkin tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa sangat merugikan. Jadi, jangan mudah percaya pada mitos-mitos seputar makanan dan kejantanan. Jadilah konsumen yang cerdas, selalu cek asal-usul dan kualitas makanan yang Anda konsumsi. Pilih makanan yang benar-benar aman dan sehat. Ingat, mengetahui apa yang Anda memakan adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Jangan tertipu hoaks, utamakan fakta dan bukti ilmiah demi masa depan yang lebih sehat. Pestisida adalah zat kimia untuk membunuh hama, tapi residunya menempel di sayuran yang kita makan. Ada banyak jenis pestisida, dan beberapa sangat sulit hilang dari lingkungan maupun makanan. Beberapa pestisida bahkan bisa diserap tanaman hingga ke bagian dalam. Meski dosisnya kecil, jika dikonsumsi terus-menerus bisa menumpuk di tubuh. Proses ini disebut bioakumulasi. Dalam jangka panjang, tumpukan racun ini bisa mengganggu sistem hormon, imun, dan saraf. WHO sudah memperingatkan bahaya paparan pestisida jangka panjang. Musuh ini tak terlihat tapi nyata. Kita harus tahu cara lawannya. Pestisida mengandung bahan kimia pengganggu endokrin (ADC) yang bisa meniru hormon tubuh. ADC menipu reseptor hormon, menghambat testosteron, dan mengacaukan gairah serta ereksi. Studi ilmiah menunjukkan paparan pestisida menurunkan kadar testosteron dan kualitas sperma. Selain hormon, pestisida juga bisa merusak saraf dan pembuluh darah, dua hal penting untuk ereksi. Ereksi terganggu dari dua sisi, hormon dan aliran darah. Ini bukan fiksi, tapi fakta ilmiah. Paparan jangka panjang bisa memperparah masalah vitalitas. Waspadai efeknya sebelum terlambat. Tidak semua sayuran sama risikonya. Ada 5 sayuran yang sering mengandung residu pestisida tinggi. Bayam, seledri, tomat, kentang, dan cabai paprika. Bayam dan seledri mudah menyerap pestisida karena struktur dan kulitnya. Tomat dan cabai punya kulit tipis, pestisida mudah masuk. Kentang menyerap pestisida dari tanah. Bukan berarti harus berhenti makan, tapi lebih waspada. Pilih versi organik jika memungkinkan. Jika tidak, ada cara khusus membersihkannya. Kenali musuhmu. Bites and surfing about plano. Daftari jadi pound blend latches. Solusi praktis. Pilih organik, terutama untuk sayuran berisiko. Jika organik mahal, pilih produk lokal dan musiman. Biasanya lebih sedikit pestisida. Tanyakan ke petani langsung soal metode tanam. Untuk sayuran konvensional, cuci dengan benar. Cara efektif, rendam sayuran dalam air dan soda kue selama 12-15 menit. Soda kue membantu mengurai residu pestisida lebih baik dari air biasa. Setelah direndam, bilas dengan air bersih. Untuk sayuran berkulit keras, sigaram barnya. Dan sisidin chud spiring. Simpada gam desirnya free taman tias. Saatnya praktik. Kali ini, kita akan memasak hidangan lezat yang tidak hanya menggugah selera, tapi juga menyehatkan dan mudah dibuat di rumah. Cocok untuk siapa saja yang ingin tetap bugar dan perkasa, tanpa harus mengorbankan kenikmatan makan. Yuk kita mulai langkah demi langkah, agar hasilnya maksimal. Kita buat tumis buncis cerdas dengan daging cincang, menu sederhana yang kaya manfaat. Hidangan ini bisa jadi andalan untuk makan siang atau malam, apalagi jika ingin menu praktis namun tetap bergizi. Buncis termasuk sayuran dengan residu pestisida rendah, sehingga relatif aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Pilih buncis yang segar dan berwarna hijau cerah. Siapkan juga daging sapi cincang segar, bawang putih, bawang bombay, jahe, kecap asin, dan minyak zaitun.
Semua bahan ini mudah ditemukan di pasar atau supermarket, dan sangat penting untuk menciptakan rasa yang kaya serta aroma yang menggoda. Cuci buncis dengan air mengalir hingga bersih. Jika buncis yang digunakan bukan organik, rendam sebentar dengan air dan sedikit soda kue untuk membantu menghilangkan sisa pestisida. Langkah ini penting agar makanan lebih aman dikonsumsi. Tumis bawang putih, bawang bombay, dan jahe dengan sedikit minyak zaitun hingga harum dan warnanya berubah keemasan. Proses ini akan mengeluarkan aroma sedap yang menjadi dasar rasa tumisan. Masukkan daging sapi cincang. Aduk rata hingga daging berubah warna dan matang sempurna. Pastikan daging tidak menggumpal agar teksturnya tetap lembut. Tambahkan buncis yang sudah dipotong-potong, sedikit air, dan kecap asin. Aduk rata dan masak sebentar saja, cukup sampai buncis mulai empuk tapi masih renyah. Jangan masak terlalu lama agar warna dan nutrisi buncis tetap terjaga. Buncis yang dimasak dengan tepat akan terasa manis alami dan tetap kaya vitamin. Resep ini kaya protein dari daging, serat dari buncis, serta nutrisi pendukung hormon yang penting untuk kesehatan tubuh, terutama bagi pria dewasa. Variasikan dengan sayuran bersih lain seperti brokoli, wortel, atau jagung manis untuk menambah warna, rasa, dan manfaat gizi. Kuncinya adalah cerdas memilih dan mengolah bahan, agar makan enak tetap menyehatkan, dan tubuh tetap perkasa setiap hari. Efek racun dosis rendah bersifat akumulatif, tidak terasa langsung. Gejala awal sering diabaikan seperti lelah atau ereksi menurun. Jika dibiarkan, bisa memicu penyakit kronis kanker, gangguan hormon, hingga penyakit jantung. Disfungsi ereksi bisa jadi alarm awal kerusakan pembuluh darah. Pestisida mempercepat kerusakan arteri, termasuk di penis. Jangan tunggu sampai terlambat. Mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Ubah cara memilih dan menyiapkan sayuran mulai hari ini. Penyesalan soal kesehatan selalu datang belakangan. Selanjutnya, mari kita bahas sayuran kalengan, sebuah topik yang mungkin sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sayuran kalengan memang praktis dan mudah didapat, tetapi tahukah Anda bahwa di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman tersembunyi yang bisa mempengaruhi kesehatan vitalitas pria. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada kesehatan umum, tetapi juga bisa mengganggu vitalitas pria secara signifikan. Masalahnya bukan pada sayurannya sendiri, tetapi pada proses pengemasannya yang menggunakan bahan-bahan tertentu yang bisa berbahaya bagi tubuh kita. Ada dua masalah utama yang perlu kita waspadai dalam sayuran kalengan: BPA dan garam berlebih. Kedua zat ini bisa memberikan dampak negatif yang serius jika dikonsumsi dalam jangka panjang. BPA atau bisphenol A adalah zat kimia yang sering digunakan dalam lapisan dalam kaleng untuk mencegah karat. Namun, BPI juga dikenal sebagai pengganggu hormon yang bisa mempengaruhi produksi testosteron dalam tubuh pria. Testosteron adalah seperti bensin untuk kejantanan pria. Tanpa kadar testosteron yang cukup, pria bisa mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk penurunan energi, mood yang buruk, dan masalah seksual. BPA bisa menurunkan produksi testosteron dan menyebabkan disfungsi ereksi, sebuah kondisi yang bisa sangat mengganggu kehidupan seksual dan kepercayaan diri pria. Bayangkan, di usia 55 tahun ke atas, testosteron sudah menurun secara alami. Ditambah lagi dengan paparan BPA, penurunan ini bisa menjadi lebih drastis dan cepat. Contoh konkret dari masalah ini adalah jagung kalengan yang terendam dalam cairan. Cairan ini bisa bersentuhan langsung dengan lapisan BPA dalam kaleng, meningkatkan risiko paparan BPA. Semakin lama sayuran kalengan disimpan, semakin tinggi potensi BPA larut ke dalam makanan. Ini berarti, sayuran kalengan yang sudah lama disimpan bisa lebih berbahaya. Tomat kalengan lebih parah, karena sifat asamnya mempercepat pelarutan BPA dari lapisan kaleng ke dalam makanan. Ini membuat tomat kalengan menjadi salah satu sayuran kalengan yang paling berisiko. Masalah kedua yang tidak kalah penting adalah kandungan garam yang tinggi dalam sayuran kalengan. Garam berlebih bisa memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk hipertensi. Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, adalah musuh utama ereksi. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah yang sehat ke penis. Ereksi yang sehat sangat bergantung pada aliran darah yang lancar ke penis. Jika aliran darah terganggu, maka kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi juga akan terganggu. Hipertensi merusak pembuluh darah, membuatnya kaku dan sempit, sehingga aliran darah ke penis menjadi tidak optimal. Ini bisa menyebabkan disfungsi ereksi yang serius.
Gabungkan kedua masalah ini, BPA yang mengganggu hormon dan garam yang menghambat aliran darah. Solusinya, prioritaskan sayuran segar dalam diet Anda. Beli jagung, tomat, dan jamur segar di pasar. Sayuran segar tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih lezat dan kaya nutrisi. Jika terpaksa, pilih sayuran beku yang lebih baik daripada kalengan. Sayuran beku biasanya diproses segera setelah dipanen, sehingga nutrisi tetap terjaga tanpa tambahan garam berlebih. Sayuran beku mengunci nutrisi tanpa garam berlebih, menjadikannya pilihan yang lebih sehat dibandingkan sayuran kalengan. Jika harus membeli sayuran kalengan, cari yang berlabel BPA-free. Ini bisa mengurangi risiko paparan BPA, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkannya. Untuk mengurangi kandungan garam, buang air rendaman dan bilas sayuran kalengan sebelum dikonsumsi. Ini bisa membantu mengurangi kadar garam yang masuk ke tubuh Anda. Efek buruk jika diabaikan, penurunan testosteron, kerusakan pembuluh darah, dan disfungsi ereksi. Ini bukan masalah sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Jangan anggap enteng, ini bukan candaan. Kesehatan vitalitas pria adalah hal yang serius dan perlu diperhatikan dengan baik. Setiap kali Anda berada di supermarket, pikirkan risiko jangka panjang bagi kejantanan Anda. Pilihan yang Anda buat hari ini bisa mempengaruhi kesehatan Anda di masa depan. Pilih sayuran segar, bukan yang terkurung dalam kaleng berlapis racun. Sayuran segar memberikan nutrisi yang lebih baik dan lebih aman untuk kesehatan Anda. Bayangkan skenario, malam romantis dengan pasangan. Anda ingin memberikan yang terbaik, bukan? Pilih sayuran segar untuk performa terbaik. Memasak dengan sayuran segar tidak hanya lebih sehat, tetapi juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan romantis bersama pasangan. Jangan biarkan kebiasaan makan yang salah merusak performa Anda. Pilihan makanan yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan seksual Anda. Informasi ini bukan fiktif, banyak penelitian mendukungnya. Para ilmuwan telah menemukan bukti kuat bahwa BPA dan garam berlebih dalam sayuran kalengan bisa berdampak negatif pada kesehatan pria. Para ahli sepakat, gaya hidup dan pola makan mempengaruhi kesehatan seksual pria. Mengubah kebiasaan makan bisa menjadi langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Kesimpulan, kurangi atau hentikan konsumsi sayuran kalengan. Ganti dengan sayuran segar atau beku yang lebih sehat dan aman. Sayuran segar atau beku tidak hanya lebih baik untuk kesehatan Anda, tetapi juga bisa memberikan rasa yang lebih enak dan tekstur yang lebih baik dalam masakan Anda. Ini adalah investasi untuk kesehatan pembuluh darah dan kehidupan seks yang memuaskan. Kesehatan yang baik adalah kunci untuk hubungan yang bahagia dan harmonis. Jangan anggap enteng, mulai terapkan dari belanja berikutnya. Buat daftar belanja yang berfokus pada sayuran segar dan beku. Lewati zona berbahaya kaleng di supermarket, pilih surga sayuran segar. Ini adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar pada kesehatan Anda. Tubuh dan pasangan Anda akan berterima kasih. Kesehatan yang baik adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi loyo itu pilihan. Dengan menjaga pola makan yang sehat, Anda bisa tetap aktif dan energik di usia berapapun. Pilihan dimulai dari piring makan Anda. Setiap kali Anda makan, Anda membuat keputusan yang mempengaruhi kesehatan Anda. Jangan biarkan sayuran kaleng merenggut kepraktisan Anda di ranjang. Pilih makanan yang mendukung kesehatan dan vitalitas Anda. Jadilah pria cerdas yang tahu apa yang terbaik untuk tubuhnya. Membaca label nutrisi dan membuat pilihan yang bijak adalah langkah pertama menuju kesehatan yang optimal. Masih banyak yang akan kita bahas. Ini baru satu jenis sayuran jebakan. Ada banyak lagi informasi penting yang perlu Anda ketahui untuk menjaga kesehatan Anda. Tetap di sini, informasi berikutnya tidak kalah pentingnya. Setiap informasi yang Anda dapatkan bisa membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik untuk kesehatan Anda. Tonton terus sampai habis, karena pengetahuan adalah kekuatan, terutama kekuatan di bawah sana. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa menjaga kesehatan dan vitalitas Anda dengan lebih baik. Kesimpulannya sederhana, menjadi tua itu memang tak bisa dihindari. Itu adalah bagian alami dari kehidupan yang akan dialami semua orang. Namun, bagaimana kita menjalani masa tua, itulah yang membedakan satu orang dengan yang lain. Banyak orang menganggap usia hanyalah angka, tapi kenyataannya, kualitas hidup di usia 50-an, 60-an, bahkan 70-an, sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Tapi menjadi loyo, lemas,
dan kehilangan semangat adalah pilihan. Banyak pria yang merasa setelah usia 50, hidupnya menurun, padahal sebenarnya, dengan sedikit perubahan gaya hidup, Anda bisa tetap aktif, bertenaga, dan percaya diri. Anda punya kuasa penuh atas apa yang Anda konsumsi setiap hari. Setiap makanan yang Anda pilih, setiap camilan yang Anda ambil, semuanya berkontribusi pada kesehatan tubuh Anda, termasuk vitalitas dan energi Anda. Apa yang Anda masukkan ke mulut, itulah yang akan menentukan apa yang terjadi di bawah sana. Baik itu kesehatan jantung, stamina, atau bahkan gairah hidup. Informasi ini bukan untuk membuat Anda takut atau paranoid, tapi justru agar Anda lebih cerdas dalam memilih makanan, terutama sayur. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa membedakan mana sayuran yang benar-benar segar dan mana yang sudah kehilangan nutrisinya. Jadilah konsumen yang kritis, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Sayuran segar adalah raja. Titik. Tidak ada yang bisa menggantikan manfaat sayuran segar untuk tubuh Anda. Mereka kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh, apalagi di usia 50 ke atas. Jadikan sayuran segar sebagai bagian utama dari pola makan harian Anda. Smart is the new sexy. Pria yang cerdas tahu mana yang baik untuk tubuhnya. Kurangi makanan olahan, hindari zat kimia seperti BPA yang sering ditemukan di kemasan plastik atau kaleng, dan batasi konsumsi garam berlebih. Pilih makanan alami. Utamakan yang segar, dan jangan mudah tergoda oleh makanan instan yang praktis, tapi berisiko untuk kesehatan jangka panjang. Tubuh Anda bukan tempat sampah. Setiap keputusan yang Anda buat hari ini akan berdampak pada kesehatan Anda di masa depan. Hargai tubuh Anda, rawat dengan baik, dan tubuh Anda akan membalas dengan energi, vitalitas, dan kepercayaan diri yang tetap terjaga meski usia terus bertambah. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Saya hanya bisa memberikan informasi, membagikan pengalaman, dan mendorong Anda untuk mengambil langkah pertama. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi tua dengan penuh semangat, atau sekadar pasrah pada keadaan? Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk berhenti bergerak, atau menyerah pada kesehatan. Banyak pria di usia lanjut yang masih bugar, aktif, dan bahkan lebih sehat daripada saat mereka muda. Mereka membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap sehat dan menarik. So, be smart. Make a choice. Pilihan ada di tangan Anda. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, tidak peduli berapa usia Anda sekarang. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, smart is the new sexy, bahkan di usia 55 ke atas.